mindset yang misalkan dia anak petani dan lain sebagainya, ini harus berdaya. Dia yang pertama dia pasti harus bersyukur. Dia dilahirkan sebagai anak petani. Karena petani ini luar biasa mulia. Kemampuan hadir karena kemauan. Kemampuan hadir karena kemauan. Kalau sudah tidak ada kemauan, tentu akan sulit untuk bergerak maju dan menerima ide-ide baru. Itu. Jadi kemauan. Katakan kadang ada entah itu anak muda, entah yang kadang mungkin sudah dikatakan nggak muda lagi gitu ya, merasa kok begini-begini saja dan lain sebagainya, nggak ada. Ya karena memang mungkin tidak ada kemauan untuk berubah itu tadi. Saya sepakat bahwa proses itu penting, tapi hasil itu harus menjadi penting, menjadi perhatian kita. Artinya apa? Ekspektasi tadi itu kan orientasinya hasil. Nah, hasilnya harus jelas. Jadi lakukan segala sesuatu itu tentu berdasarkan ini realistis enggak? Dari ukuranmu berpikir dengan instrumen yang ada, realistis enggak? Ketika kita berusaha untuk adil sejak dalam pikiran, maka insya Allah yang akan kita putuskan, yang akan kita lakukan, yang akan kita kembangkan, yang akan kita berikan, maka ini adil. Halo sahabat-sahabat, kembali lagi di Sambat Asik. Gak sahabat, gak asik. Wah, selamat malam. Ya, Malam. Ya, Malam luar biasa. Malam luar biasa. Nah, hari ini kita datangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Good person sekali. Panutan di salah satu desa. Iya. Luar biasa. Karena hari ini kita kedatangan tamu dengan namanya beliau Pak Gebi Maulansyah. Selamat malam Pak Gebi. Selamat malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semangat nih Pak. Semangat. Pak Gebi ini adalah seorang kepala sekolah di SMK Asolidin Dampit semenjak tahun 2016 Pak ya di sekolah. Sampai sekarang. 10 tahun. Ini periode ketiga saya. Ketiga. Luar biasa. Saya mau jadi kepala sekolah juga sih. Dan beliau ini juga salah satu owner Dampit Woodcraft. Label Dampit Woodcraft. Wah, bisnis juga ya. Selain kepala sekolah, bisnis juga ya. Aktif di organisasi gitu, langsung gitu ya. Aktif. Sampai sekarang. Dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2022 sampai sekarang udah 4 tahun. 4 tahun. Luar biasa sih. Keren. Ini memang narasumber yang keren sobat-sobat ya. Hari ini kita akan sambat bareng dengan beliau. Sambatnya beliau kita dengarkan ini belum. Itu. Beliau juga berprofesi sebagai pembantu ex-TKSK ya. Ya, di pendamping sosial. Sudah berapa tahun kalau profesi TKSK? Itu mulai tahun 2020. 6 tahun. Pengalaman sekali ya. Sekali ya, udah panutan beliau untuk saya memang panutan. Iya. Bagi anak muda kayaknya harus tahulah cerita beliau ini seperti hari ini itu kok bisa sih gagah seperti ini sampai datang ke sini. Sangat kita luar biasa juga. Ini kita harus dengarkan ceritanya beliau. Wah, ini keren. Ini kita akan membahas masalah isu sosial yang menurut kita itu berada di lingkungan anak muda yang saat ini sedang terjadi. Dimana tema kita itu adalah punya mimpi besar di lingkungan yang kecil. Karena dari apa yang saya lihat, anak-anak di Dampit itu kayak ketika di desanya kayaknya gak punya harapan kayak, wah kenapa harus di Dampit gitu. Jadi kenapa harus di Dampit? Kenapa gak di kota yang ini aja? Yang menurut peluangnya lebih tinggi. Gitu kan. Karena wilayah skala Dampit itu 132 jiwa. Dari data yang saya temukan. Dan wilayahnya ini semi pedesaan, banyak sektor pertanian dan informal. Jadi kan banyak anak muda yang tumbuh di lingkungan yang dengan akses terbatas.
Dan contohnya yang saya ambil tuh di desa Sri Mulyo. Itu 30% itu di bagian pertanian, perkebunan, dan 18% tidak bekerja, dan 13% pelajar, dan karyawan swasta 10%. Jadi mayoritas itu bukan sektor modern, Pak. Itu Jadi satu desa Mas Yan? Iya, satu desa. Itu Belum yang, desa yang lain? belum desa yang lain, Pak. Saya cuma nemunya yang rapi di situ, Pak. Yang lain maksudnya? Iya, yang lain. Yang lain yang keren sih orang Sri Mulyo ini. ya keren-keren. Perlu dibahas ini. Perlu dibahas. Sering mulai. Sri Mulyo. Dan terus juga kalau misalnya di salah satu desa di Dampit itu mayoritas petani 30% dan hampir 20%-nya itu berusia produktif, berarti rata-rata pilihan mereka seringnya itu cuma 2. Kalau nggak ikut pola turun-temurun, ya keluar gitu. keluar untuk Maksudnya untuk meraih mimpinya. Iya. Gitu. Berarti gak stuck di Iya. tempatnya sendiri, ada lagi yang lebih memilih untuk keluar. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan gitu kan. Jadi harus dianuin sih. Iya. Dan akhirnya dan dari 20% itu kan apa namanya, kesempatan mereka berbeda-beda. Dari entah itu dari pendidikan, lingkungan, relasi, kesempatan mereka berbeda-beda. Jadi kebanyakan dari mereka akhirnya mengikuti pola yang sama terus. Pola struktur yang sama yang udah diajarin dari turun-temurun. Kalau misalnya kita lihat, jadi kecenderungan mereka itu lebih ke pola turun-temurun gitu. Lihat di situ. Ya. Terus Kalau misalnya memang banyak yang turun-temurun, apa sebenarnya bermasalah dari pola pikir anak muda dengan kondisi seperti ini? Dan apakah sebenarnya apa yang membatasi mimpi mereka itu? Apakah lingkungan itu sepenting itu untuk membatasi mimpi mereka? Oke. Menarik sekali ketika disampaikan bahwa anak muda hari ini, khususnya di Dampit ya, Iya. di Dampit yang notabene 30% penduduknya petani, kemudian ada deteksi bahwasanya pola itu satu turun-temurun, yang Iya. kedua bisa jadi dia keluar dari Dampit. Ya. Oke. Hari ini banyak terjadi pergeseran pemikiran. Ya. Yang menurut keyakinan saya itu tidak pada porsi yang pas. Misalkan begini, ketika orang tua bertani, bercocok tanam, Ya. itu sebetulnya anak punya potensi hari ini. Potensinya adalah mengembangkan hasil taninya atau mengembangkan potensi dari hasil itu supaya punya nilai yang lebih. Saya ambil contoh misalkan, ketika orang tuanya petani kopi, Iya. nah anaknya kan sebetulnya bisa ini dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang dimaksud barang setengah jadi mungkin kopi bubuk dan lain sebagainya. Kalau dia mau barang jadinya, dia bisa buka kafe dan lain sebagainya yang bersumber dari Perkebunan itu. perkebunan orang tuanya. Itu merupakan suatu bentuk potensi turun-menurun, akan tetapi dikembangkan. Artinya tidak stuck bahwa Di kebun terus dijual ke tengkulak. akhirnya seperti ini, korelasinya seperti persepsi kemiskinan. Oh iya. Iya. Jadi Yang dimaksud persepsi kemiskinan, bahwasanya kemiskinan itu ada persepsi diwariskan. Jadi kalau ya, bahasanya diwariskan. bapak saya dapat bansos, berarti nanti saya dapat bansos nih, enak wis saya tak ikut aja. Nah, ini kan nggak boleh seperti itu. Makanya kalau ditinjau lagi dari bidang sosial itu ada pemberdayaan sosial, ada penjaminan sosial, ya. Jadi yang dijamin oleh negara hari ini mendapatkan bantuan sosial itu memang yang posisinya sangat-sangat rentan, sangat-sangat kritis, itu yang dijamin oleh negara. Tapi apakah sifat jaminan ini terus-menerus? Tentunya tidak. Iya. Tentunya tidak. Ada waktu. Kalau kemarin sempat hearing dengan Menteri Sosial, kita semua pendamping sosial itu di
kumpulkan Gus Ipul ya Pak ya. Gus Ipul. Gus Ipul. Tempo hari itu di Universitas Negeri Malang Ya. disampaikan bahwa di Kabupaten Malang itu ada yang rekornya itu 15 tahun. Wah. Satu keluarga itu dapat Bantuan sosial. sosial. 15 tahun. Jadi beliau buka data itu. Artinya bukan katanya-katanya, tapi Iya. by data. Beda. By data, ternyata ada keluarga penerima manfaat bantuan sosial selama 15 tahun. Nah ini kan Potensi warisan itu Pak. tentunya ada persepsi akhirnya bahwasanya bantuan ini terus menerus. Iya. Sehingga fungsi pemerintah betul-betul hanya menjamin terkait dengan orang-orang yang rentan dan sangat rentan miskin tadi. Iya. Nah ini pola yang harus digeser, pola yang harus diubah. Dengan apa? Dengan pemberdayaan sosial. Jadi hari ini persepsi kita bantuan sosial itu sebetulnya adalah bantalan sosialnya. Bantalannya. Ya, bantalan sosial. Contoh, dia dapat beras. Dia dapat jaminan kesehatan gratis yang biasa kita sebut dengan KIS. KIS itu yang ada bersumber dari APBN disebut JKN KIS. Ada yang bersumber dari anggarannya pemerintah daerah disebut BPID. Kemudian ada bantuan untuk anak-anak keluarga penerima manfaat itu, misalkan dia sekolah, Iya. itu juga ada. Oh, ada itu ya. Ada. Seingat saya, Baru tahu. seingat saya keluarga penerima manfaat itu biasanya misalkan ada usia sekolah, Iya. saya ambil contoh misalkan SMA atau SMK, Iya. dia nanti dapat bantuan sosial senilai 2 juta rupiah per tahun. Itu ada bantuan tersendiri. Bantuannya. Jadi ada pos itu. Iya. Kemudian misalkan dalam satu keluarga itu ada lansianya, ada dibantu juga lansianya. Oh, jadi Ada disabilitasnya, ada dibantu juga disabilitasnya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini pemerintah menurut saya sudah baik mencoba untuk menggeser paradigma kemiskinan yang turun-temurun tadi dengan pola bahwa masyarakat harus berdaya. Nah, salah satu fungsi saya kebetulan di Kementerian Sosial itu sebagai pendamping pemberdayaan sosial. Yang porsi ini lebih pada untuk memberdayakan. masyarakat Nah, yang memberdayakan masyarakat supaya masyarakat ini berdaya. Berdaya. Berdaya secara apa? Secara fungsi sosialnya. Nah, berdaya secara fungsi sosial tentu kita merujuk pada berbagai macam hal. Satu, kesehatannya. Kesehatan. Yang kedua, pendidikannya. Tinggi itu Pak. Yang ketiga, yang hari ini paling sering diperbincangkan, ekonominya. Ekonominya. Oh ya, Sangat perlu itu berarti. Itu sangat penting sekali. krusial kan. Dengan cara apa? Saya misalkan contohkan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah hari ini, Ya. itu dengan mengoptimalkan pendidikan, ya pendidikan untuk semua. Jadi mulai dari berbagai macam dukungan pemerintah terkait program di dunia pendidikan, kemudian terkait dengan dukungan pemerintah di dunia ekonomi. Jadi sumbangsi pemerintah untuk mendorong masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang notabene desilnya itu rendah. Ya. Dalam kategori BPS itu data tunggal sosial ekonomi nasionalnya itu rendah, maka ada dorongan-dorongan bantuan ekonomi. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena itu tadi, ke depan wawasannya harus berdaya itu tadi. Ya. Jadi dorongan-dorongan itu harus dilakukan, termasuk melalui pemerintahan secara berjenjang ya. Pemerintahan berjenjang artinya dari tingkat kementerian, dari Kabupaten ke provinsi, kemudian kabupaten. di kabupaten kota sampai di tingkat kecamatan. Menurut saya ini sudah terjadi sinergitas yang baik. Dan ini tentunya korelasinya seperti yang disampaikan tadi, bahwa mindset yang misalkan dia anak petani dan lain sebagainya, ini harus berdaya. Oh, iya. Dia yang pertama, dia pasti harus bersyukur dia dilahirkan sebagai anak petani. Iya. Karena petani ini luar biasa mulia. Iya. Presiden berkali-kali ya mengatakan Iya. potensi profesi petani itu mulia sekali.
luar biasa sekali lah. Penyangga. Mulia emas lagi. Ini tentu menjadi perhatian dan pemikiran khususnya bagi anak-anaknya. Iya. Anak-anaknya bisa meningkatkan itu seperti yang saya sampaikan tadi, Iya. meningkatkan nilai tambah, meningkatkan nilai kreativitas dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua itu. Nah, ini saya sedikit bercerita. Di SMK kami kan kebetulan ada jurusan agribisnis. Agribisnis. APHP ya, Pak? APHP. Jadi Mas diajarin di SMK. Iya, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi itu mencetak calon-calon pebisnis, Pak ya. Sebetulnya ya, betul. Iya. Dalam konteks itu, di awal kita buka jurusan itu agak sepi. Oh, gak ada yang minat gitu, Pak ya. Oh, itu ekstrakurikuler pelajaran, Pak. Itu jurusan, kompetensi Oh, keahlian. jurusan jatuhnya kayak Iya. Iya, nanti dia Misalkan kayak bisnis PKJ gitu. dan lain Iya, sebagainya. iya, Nah, ini di sini kita buka jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Pertama minatnya sulit. Oh, yang baru masuk itu sulit mau ikut, Pak ya. Iya. Karena apa? Justru yang awal-awal ini diintervensi oleh orang tua. oh ya. Oh, berarti harus ya. ikut jurusan ini aja. Nah, gitu. gitu. Yang rame ini. Ngalami. Plus intervensinya juga dalam tanda kutip ada alasannya ini. Nah, ini alasannya yang menarik. Ya, Pak. Pak, kulo niki tani, Pak. Masa yo kulo maki nggih? Tani itu. Tani macul, Pak. Ah. Nah, ini itu seringkali kita dengar keluhan baik secara langsung kepada saya maupun kepada Bapak Ibu guru. Dari situ kita jelaskan bahwa justru itu dorongan. Kalau bisa panjenengan dari keluarga petani, maka ketika anak-anak ini nanti masuk di kompetensi keahlian ini, maka ini bisa mengembangkan itu. Suatu peluang. Panjenengan misalkan petani kopi, Pak. Hari ini kopi misalkan 60.000 misal. Kalau dipanen kemudian dijual, jatuhnya 60.000 ya, Iya. harga jualnya. Nanti kalau putra putri panjenengan kreatif bisa mengolah sendiri kopi itu Iya. menjadi misalkan bubuk kopi atau roast bean mungkin dijual, harganya sudah berapa kali lipat. Sugi nggak ada, kayak nggak ada itu. Nanti anak-anak juga diajarkan bla 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 dan lain sebagainya yang dalam tanda kutip adalah pengolahan hasil pertanian. Pertanian. Iya. Nah, itulah kita mulai membuka cara pandang atau cara berpikir itu. Meningkatkan petani itu ya. Iya, berdaya. Jadi artinya dari situ kita mencoba memberikan dampak perubahan cara pandang. Nah, dari cara pandang ini ketika diselami betul, dikhidmati betul, insya Allah kan akan ada perubahan yang lebih baik. Jadi mengubah pola pikirnya itu mulai dari SMK itu tadi. Iya, salah satu ya, Iya, salah satu Maksudnya contoh. berarti awal mula Pak GB ini untuk mengubah pola pikirnya umat, maksudnya umat ya, umat Dampit ini anak mudanya bisa berpikir bisnis. Berarti Pak GB ini menyelesaikan dulu di tempatnya, di sekolahnya untuk buat sebuah jurusan APHP tadi. Iya, betul. Tapi betul. itu luar salah biasa, satu ya, salah satu. Salah satunya. Tadi ini Pak, kayak ini ya masalah teman-teman yang bisnis. Kan kadang kan ada faktor kekeluargaan Pak ya, yakni tentang rebutan warisan Pak. Wah itu loh. Ini teman-teman kayaknya banyak yang mikir itu. Jadi teman-teman kayaknya yang punya kakak adik yang orang tuanya warisannya besar kadang dibuat rebutan. Kadang Iya, juga kita yang sekolah di jurusan APHP bisnis tadi itu mungkin kan juga sudah mental, oh aku sudah diajarin ilmu ini, tapi kalah dengan kakaknya Pak. Kadang sampai lebih parahnya Pak, mohon maaf ini, sampai main, wah makhluk goib lah, apa lah gitu. Wah, gila itu Pak, gimana Pak harus menyelesaikan hal seperti itu Pak? Ya, itu kan kembali kepada mindset ya. Iya. Jadi kita harus berdaya itu tadi, secara pola pikir. Siap. Izin saya kutip pernyataan dari Pramudia Anantatur, Sastrawan. sastrawan luar biasa. Iya Pak. Jadi kita itu harus berbuat adil sejak dalam pikiran. Jadi berbuat adil dalam pikiran itu yang akhirnya menuntun kita menjaga nilai-nilai itu tadi. Ya, berbuat adil sejak dalam pikiran. Pikiran. Nah,
berarti kemungkinan dan kemungkinan ini besar, maka perilaku, kebijakan, kebijaksanaan dan lain sebagainya akan adil. Iya. Karena sejak dalam pikiran sudah Adil. berusaha untuk adil. Adil. Jadi ketika kita berusaha untuk adil sejak dalam pikiran, maka insya Allah yang akan kita putuskan, yang akan kita lakukan, yang akan kita kembangkan, yang akan kita berikan, maka ini adil. Nah, hari ini saya juga izin mengutip dari Pak Bambang Pacul ini. Waduh, Korea. Korea ini. Kalau katanya Gus Kausar, Saidina Bambang Pacul. Kalau bukan Saidina Gala-Gala, Pak. Iya, Pak, gimana? Jadi kan kebanyakan kita mungkin yang korelasinya dengan yang disampaikan tadi tentunya perspektif antara turun-temurun dengan akhirnya lepas dari turun-temurun akhirnya keluar, nggak bisa berdaya dinampik kan begitu nih. Iya. Nah, Bambang Pacul itu punya prinsip Korea tadi itu. Korea. Nah, Korea. Di dalam ngentikan-ngentikannya Saidina ini. Itu seringkali juga bahasanya jelas, vulgar dan lain sebagainya, tapi itu esensi sekali. Iya. Salah satunya itu ketika kita itu nggak punya apa-apa, ya ketika kita nggak punya apa-apa, itu jangan mudah sakit hati, jangan mudah berkata harga diri. Harga diri bos. Sedikit-sedikit kita, waduh, gak terima. Waduh, seperti ini dan lain sebagainya. Ketika kita belum punya kapasitas yang pas untuk bisa seperti itu mohon untuk tidak dulu. Oh, iya. Sudah kita taruhlah di belakang. Iya. Yang namanya harga diri. Ini ada benarnya, khusus untuk korelasi dengan tadi. Iya. Kalau misalkan para pemuda ini memang betul-betul menapaki dari bawah, ya konteksnya ini menapaki dari bawah, dan kalau bisa persepsinya harus saya ini nol, walaupun misalnya tadi ada warisan dan lain sebagainya. Konsepkan adalah kita ini nol, Gak punya apa-apa. tidak punya apa-apa. Nah, dari yang tidak punya apa-apa itu, maka kita harus melenting. Masa, Melenting itu versinya Bambang Pacul kan dari posisi bawah ini ke atas. Nah, tentu ini harus ada instrumen yang mendukung itu. Nah, saya korelasikanlah dengan tadi kita berbuat adil sejak dalam pikiran. Yang kedua, misalkan bicara harga diri itu, kalau kata Bambang Pacul, sudah itu Belakangan. bisa. Karena apa? Karena kamu masih mau melenting, Berproses. masih penuh dengan dinamika prosesmu ini. Jadi jangan sedikit-sedikit harga diri. Kenapa? Kalau seperti itu, satu pasti selesai, menyerah, putus asa dan lain sebagainya. Bisa saja menyalahkan orang lain gitu. Betul. Dinamikanya hari ini seperti itu. Iya, Pak. Sedikit-sedikit menyalahkan. Sedikit-sedikit menyalahkan. Nah, karena tetap saya berkonsep tadi, kita berbuat adil sejak dalam pikiran, maka kita selalu akhirnya muhasabah di dalam pikiran kita. Iya. Saya ini dari titik nol, saya ini kepingin seperti ini, maka langkah apa yang saya tempuh untuk menuju ini, dan lain sebagainya. Begitu. Dan rata-rata kita itu juga menyesuaikan kondisi tuh, keadaan. Iya. Dulu saya lulus SMA itu bingung Mau ngapain? mau ngapain. Alumni mana, Pak? Saya SMA Negeri 1 Turen. SMA Negeri 1 Turen. SMA Negeri 1 Turen. Saya bingung terus terang ketika teman-teman tanya atau siapapun tanya Mau kemana? ini, terus terang saya bingung. Karena apa? Saya melihat kondisi saya, kondisi internal keluarga saya. Saya naik kelas 2 SMA itu, ayah saya meninggal. Begitu. Dan almarhum ibu saya juga tidak bekerja. Akhirnya, wah, bingung. Sampai putuslah pada waktu itu saya daftar di Akademi Kepolisian.
Waduh, Lo jauh Pak? kok jauh. Itu suatu keputusan yang tidak pernah saya cita-citakan juga. Berarti itu panjenengan hasilnya kalau misalkan sudah lulus di situ mungkin gak jadi gak ikut-ikutan Korea. Maka dari itu, ini flashback ini. Iya Pak. Nah, tapi insya Allah nanti sesuai dengan apa yang jenengan-jenengan jadikan unsur tema dan yang ditanyakan juga nanti akan berkorelasi. Akhirnya saya daftar di Akpol. Kepolisian. Bla 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 sampailah putus saya tidak lulus. Nah, gitu ya. Clear ya? Iya, Nah, clear sudah. Saya tidak akan pakai alasan A B C D. Saya tidak lulus, intinya di situ. Kok gak dialihkan ke teman saya ini aja Pak. Saya tidak lulus. Nah, akhirnya saya tidak lolos. Ya karena memang sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Kembali dengan kondisi seperti itu. Lah pertanyaannya, kok bisa saya tiba-tiba memutuskan jadi polisi, daftar untuk di Akpol itu? Karena saya bingung, waduh, mau kuliah nggak punya uang. Jelas nggak punya uang. Oh iya, jadi Pada waktu itu adik saya juga lulus SMP, mau ke SMA, bareng ini. Jadi saya lulus SMA, adik saya lulus SMP. Iya. Nah, ini kan beban orang tua pasti Banyak Pak. Nah, begitu. Apalagi pada waktu itu ibu saya sendirian ya. Almarhum ibu saya pada waktu itu sendirian. Akhirnya saya sampai pada keputusan itu dalam rangka karena kalau Akpol persepsi saya kan saya nggak bayar apa-apa nih. Nah. Kalau misalkan saya diizinkan Tuhan pada waktu itu lulus, saya pendidikan, kemudian saya langsung Jadi polisi. jadi polisi dan bekerja. iya. Iya, gampangnya gitu. Kan gampangnya gitu. Iya. Apa bahasanya komandan atau brigadir itu? Waktu itu misalkan lolos itu apa ya pangkatnya ya, Oh iya, inspektur 2 ya. Oh iya. Nah, ini batas 1. Itu boleh megang pistol gak Pak? Iya. Ya, kalau los bawa pistol kayaknya. Jadi mungkin Tuhan belum mengizinkan itu. Iya. Ya akhirnya saya pada waktu itu nekat. Ya, nekat. Jadi setelah tidak lulus sudah saya terima saya tidak lulus. Iya. Jadi Tuhan tidak mengizinkan saya di situ. Akhirnya saya tes kuliah nih. Tes kuliah. Waduh, itu pun masih sebetulnya Bimbang ya Pak? saya itu dengan penuh kebingungan. Iya, Kenapa? bingung. Ya dengan kondisi tadi. Kondisi ekonomi. Kuliahnya di mana Pak? Kebetulan akhirnya saya tes di Universitas Negeri Malang. Waktu itu ada namanya pada waktu itu SNMPTN Mas. Saya masih Oh ya masih sekarang masih ada itu. sekarang apa itu SBM SBMPTN. PTN Iya, ya iya. namanya kan setiap tahun mungkin berubah-ubah. Pada waktu itu namanya SNMPTN. SNPTN. Memilih jurusan pun itu saya terus terang ya bingung. Ya. Bener. Kenapa? Karena saya juga dasarnya begini pada waktu itu. Orang kuliah itu ambil jurusannya kan satu ya. Ya satu. Kan nggak mungkin nanti jurusan kita ubah-ubah satu. Maka bayangan saya selama 4 tahun saya akan bergelut dengan itu. Bener nggak? Oke. Berarti selama 4 tahun kuliah, selama 8 semester, saya akan bergelut dengan hal yang sama unsurnya. Wah, solusinya cuma satu ini. Apa yang paling saya senangi? Nah, akhirnya saya pilih jurusan bahasa Indonesia itu. Kenapa saya senang memang? Jadi bahasa Indonesia itu senang. Latar belakangnya senang itu karena dulu tidak pernah bagus nilai bahasa Indonesia. Berarti pembalas kekalahan di SMA di bahasa dibalas langsung ke luar biasa ini. Ya kalau yang sekarang kan beda kebalik Pak. Yang sekarang lebih di SMA aku suka IPA, berarti aku lebih suka ke IPA. Nah, ini mindsetnya Pak Gagi beda teman-teman. Kebalik. Ini nggak suka saya ini di SMA. Jadi dibalas di lebih tepatnya begini Mas. Iya. Karena saya suka tapi nilainya jelek. Saya suka tapi nilainya jelek sehingga apa? Ya mungkin itulah. Iya. Nah, tapi saya tidak nyerah. Artinya oke, karena saya suka, saya putuskan saya milih itu dan alhamdulillah diizinkan. Waktu itu 2 kali tes, 2 kali keterima. Satu di pendidikan bahasa Indonesia itu, yang kedua di pendidikan ekonomi. Itu di Fakultas Ekonomi UM saya juga diterima. Tapi saya milih yang paling saya senangi gitu. Bahasa Indonesia. Akhirnya saya milih bahasa Indonesia itu. Jadi kan
mindset awal dari Pak Gebi itu teman-teman, ya Pak Gebi itu mengajarkan ke kita harus adil dulu dengan pikiran kita ya Pak. Iya, betul sekali. Harus adil. Kita misal mau rebutan sama keluarga kita tentang warisan lah atau apalah. Tapi kalau kita sudah punya mindset untuk percaya diri, untuk bisa melenting, wah kan gitu Pak ya. Iya, betul. Melenting, ya kita harus optimis saja bro. Ada bukti, ya ini Mister Ini saya juga punya cerita sedikit pengalaman lah. Boleh. Saya juga sama seperti Pak Gebi waktu lulus SMA juga bingung Pak. Saya pernah kerja dulu sebelum kuliah. Sekarang saya masih kuliah Pak. Saya telat 4 tahun baru kuliah. Gak ada telat bro. Nggak ada telat. Iya. Saya waktu itu mencoba-coba Pak. Semua buah kerja saya coba. Terus akhirnya sampai bisa kuliah. Nah sebelum kuliah itu saya itu membuka bisnis Pak. Oke. Ya membuka bisnis tepatnya itu di Talok. Itu pisang keju Pak. Itu bertahan selama 8 bulan. Nah itu kan karena saya tidak bisa mengelolanya Pak. Itu bangkrut Pak. Nah bangkrut. Saya untuk bangkit lagi itu tidak punya keberanian Pak. Nah mungkin tips anak muda ketika sudah memulai sesuatu gagal dan takut mencoba lagi itu gimana? Kayak kita ini kan juga Pak, kita kan di Sambat Asik ini kan alhamdulillah ya sekarang sudah mencapai 108 subscriber Pak. 108. Tapi belum sampai 1 tahun Pak, luar biasa. Terima kasih teman-teman ya, terima kasih. Tetapi ya gitu Jangan lupa subscribe. Pak. Oh, ya, jangan lupa subscribe. Kita masih kadang ya minder Pak, apakah ini mampu kita pertahankan Pak? Iya, kadang Itu itu. kita kadang takut Pak. Oke. Itu. Ya. Yang pertama kembali dalam konsep tadi, Mas. Ketika kita sudah memutuskan sesuatu, maka kita harus bertanggung jawab atas itu. Dan kita harus itu tadi tetap tidak goyah sedikit pun keputusan yang sudah kita ambil, kita kembangkan terus menerus. Dan pada waktu itu tadi, ketika saya kuliah kan jurusannya bahasa Indonesia. Iya. Padahal saya dari IPA dulu. IPA. Oh IPA. Dan itu akhirnya membuat persepsinya begini. Akhirnya pada waktu itu sempat ibu saya, almarhum ibu itu sempat mungkin semacam kecewa. Karena kalau beliaunya itu kimia, Mas, jurusannya beliau itu kimia di Brawijaya dulu. Nah, kok wis IPA kok ambil bahasa Indonesia kan nggak membanggakan lah. Ibaratkan diceritakan itu kan anakmu kuliah di mana? Di Universitas Negeri Malang. Oke. Jurusannya apa? Bahasa Indonesia. Kok bahasa Indonesia? Nah, nggak apa-apa. Hari ini channel panjenengan semua ini 108 subscriber. Iya. Kembangkan seperti kalau saya boleh berbagi pengalaman dulu, karena ibu saya juga sering istilahnya memberikan pandangan-pandangan pada saya. Lek kuliah ya, lek iso ojo kuliah toh dan lain sebagainya. Akhirnya dulu saya juga organisasi. Pada waktu jadi mahasiswa saya 5 organisasi saya ikuti. Semua. Aduh nggak mampu aku. Itu saya ikuti. Kemudian ya kalau puncak posisi mungkin atau jabatan di saat di dalam kampus itu ya saya pernah jadi ketua BEM di Fakultas Sastra di tahun 2012. Padahal sebelumnya nggak pernah jadi ketua, Mas, di himpunan-himpunan jurusan. Itu saya nggak pernah jadi ketua, tiba-tiba mencalonkan diri dan Tuhan mengizinkan. Jadi saya menang waktu itu. Telak Pak. Telak, sangat telak. Nomor berapa Pak? Sekitar ya punjul kayaknya. Enggak, nomor urut berapa? Nomor urut 1. Nah, akhirnya pada waktu itu saya putuskan saya di organisasi. Kenapa itu? Sarana saya mengembangkan kepribadian dan lain sebagainya. Wawasan, terus memperhalus perasaan mungkin ya. Kemudian saya juga karena kondisi ekonomi, saya juga masih bekerja, jualan. Jualan apa itu? Dulu itu zaman baru-barunya powerbank, apa-apa di masa yang dulu itu masih barangnya jarang dan lain sebagainya. Akhirnya saya jualan itu. Terus segala bentuk kebutuhannya handphone pada waktu itu. Belum ada itu, Shopee itu belum ada. Kalau kemarin kalau dulu COD lah. COD kayak gak ada ya? Ada. Terus saya ngelesi juga.
Jadi mulai sampai di Sungguh-Sari, Saus Jajar dan lain sebagainya. Nah itu demi apa? Untuk ini, Kehidupan sehari-hari. untuk sehari-hari seperti itu yang saya alami. Jadi saya kuliah organisasi, kemudian saya juga bekerja. Nah, artinya apa? Misalkan tadi panjenengan kok kurang pede hari ini, kok yang sudah kita lakukan ini sudah panjang ini, tapi kok masih 108 saja. Iya. Nah, saya ini sudah masuk, tapi sama sudah masuk YouTube. Iya, sudah. Sudah bangga dong. Saya juga pada waktu itu berbangga, Pak. Saya kan sudah masuk Universitas Negeri Malang. Oke. Walaupun dalam tanda kutip mungkin banyak orang juga meremehkan karena jurusan. Iya. Tapi terus terang yang betul-betul saya tidak pernah menyesal karena saya sudah masuk di jurusan itu. Akhirnya saya bisa belajar tentang kemanusiaan. Jadi esensi saya di jurusan ini adalah saya belajar tentang kemanusiaan. Mata kuliahnya dan lain sebagainya itu selalu berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan. Sampai sekarang bisa menjadi XTKSA dan berdampak untuk sosial juga. Ya mungkin itu. Jadi kalau dilihat sejarahnya, mohon izin, saya bukan orang yang dilahirkan dengan privilege. Oke. Ya. Mungkin teman-teman panggil Gus dan lain sebagainya itu kan karena di ansornya kan, bukan karena saya anak kiai. Saya bukan itu. Jadi saya memang betul-betul dilahirkan dari keluarga yang biasa saja. Walaupun orang tua saya keduanya di mata saya luar biasa. Luar biasa. Ya, tapi saya saya lahir bukan dibangun karena privilege itu tadi. Jadi saya betul-betul saya meyakini saya mulai dari nol itu, dan kemudian instrumen ini semakin mendukung itu selama tadi. Tapi artinya kalau semisal ada kondisi di mana kita punya mimpi besar, tapi ada kondisi itu tuh di mana realistis itu penting. Itu gimana, Pak? Sepakat. Jadi jangan sampai kita kehilangan sisi realistis. Iya. Iya. Harus. Jangan sampai. Hari ini kan kita terlalu banyak bermimpi. Iya. Terlalu berekspektasi tinggi. Terlalu tinggi. Ekspektasi tinggi boleh, tapi kalau ekspektasi terlalu tinggi jangan. Ya. Segala sesuatu yang terlalu itu nggak baik. Langsung kita marahin. Kayak obat terlalu banyak ya overdosis. Betul sekali, betul. Nah ini kan kadang kita hidup di angan-angan. Iya. Hari ini ketika kita melihat media sosial, pencitraan publik dari orang-orang lain, personal branding dari orang lain, ini kita langsung terhipnotis dengan posisi itu. Iya. Menilai langsung dari posisi itu, kan kita nggak pernah tahu prosesnya itu seperti apa. Nah, saya sepakat bahwa proses itu penting, tapi hasil itu harus juga menjadi penting, menjadi perhatian kita. Artinya apa? Ekspektasi tadi itu kan orientasinya hasil. Nah, hasilnya harus jelas. Jadi lakukan segala sesuatu itu tentu berdasarkan ini realistis enggak? Dari ukuranmu berpikir dengan instrumen yang ada realistis enggak? Itu harus. Ketika saya misalkan contoh ini, ketika di usia 24 tahun ya. Kalau ini karena jelas karena nepotisme ini saya jadi kepala sekolah. Oh iya. Gak apa Pak, di umur 24 tahun. Kita insya sudah 24 tahun ya sekarang ya. 24. Berarti di usia kalian. Teman saya yang juga jadi kepala sekolah. Oh ya, di usia muda sekali. Iya, sama. Ya teman kita yang biasanya kemarin Fredo itu, Pak. Oh itu. Itu kepala sekolah. Oh bagus sekali. Luar biasa. Mantap. Nah, itu kan. Dan kita harus sadar loh, harus realistis bahwa saya tuh, pada waktu itu jelas yang harus saya pahami betul, saya jadi kepala sekolah ini karena faktor nepotisme tadi. Iya. Bukan karena saya berprestasi. Itu yang harus saya berbuat adil sejak dalam pikiran. 24 tahun jadi kepala sekolah. Kan maksudnya orang itu pasti melihat iki sopo kan begitu. Iya. Tantangannya luar biasa ya. Iya kan, itu jadi catatan penting. Satu, akhirnya orang akan underestimate juga, kan begitu ya. Iya. Akan underestimate juga.
Maka kembali pada konsep tadi, kita berpikir adil sejak dalam pikiran, maka saya harus terus meningkatkan wawasan, kompetensi, dan lain sebagainya. Juga ketika saya harus mengambil keputusan-keputusan yang berani untuk memajukan Sekolah. sekolah saya. Ketika sekolah saya maju, pasti ini akan memberikan dampak sosial. Ya, dampak sosial hari ini, insya Allah di tahun ajaran baru nanti murid kami sudah lebih dari 600. Wah, Nah, luar biasa. berarti ada 600 keluarga yang merasakan dampak. Kan begitu. Oke. Dampak dari pendidikan. Pendidikan yang sangat-sangat terjangkau sekali. Sangat-sangat terjangkau sekali. Termasuk ada potensi juga kalau mau kuliah gratis itu kan. Nah, Dari begitu. Nah, Luar biasa. Kembali mantap. ke yang tadi. Bahwa kita harus sadar diri dulu itu penting ya. Sadar diri. Harus sadar diri itu penting dan kita kalau diremehkan itu jangan langsung emosi. Jangan menjus dulu lah, menjurus lah. mentah-mentah. Jadi kadang kita ya tadi harga diri. Waduh, kadang emosi karena kita gini. Emosi itu jangan. Lah anak muda, harapan saya jangan mudah emosi. Tapi kalau anak muda itu emosi susah dikontrol, Pak. Iya benar. Ya saya dulu mungkin begitu ya. Ada unsur-unsur seperti itu dan itu menekannya sulit, Iya. emosi. Tapi kalau udah agak lama itu kayak udah sudah biarin lah. Nah gitu. Iya aja. Iya. Memang emosi itu akhirnya membuat semuanya jadi berantakan. Ya, bahkan keputusan sekalipun. Iya. Kan banyak tuh kata-kata bijak. Kalau kita lagi emosi, pikiran sedang tidak stabil, jangan membuat keputusan. Buatlah kopi. Buatlah kopi itu. Biar kita bisa ngopi. Izin ya, boleh ya? Boleh Pak, kita ini di. Jadi teman-teman, Pak Gepi juga sambat sih ini tadi. Itu. Ya ini mohon izin, ini saya baru pertama kali ngadep kamera ini, jadi ya aman, Pak. agak demam panggung. Biarkan semua orang menonton sambatnya panjenengan ini. Dan itu mengalir semua, tidak ada yang saya cita-citakan. Oh, semuanya terjadi karena saya yang pertama saya meyakini Tuhan memudahkan. Tuhan mengizinkan. Yang kedua, saya berpikir realistis. Itu Penting. Realistis. Iya. realistis. Percaya. Saya harus realistis. Harus realistis. Dan di tengah-tengah realistis yang selalu saya pikirkan dan saya lakukan, saya selalu minta doa restu. Orang tua. Ya, karena pada waktu kan ini baru 1 tahun lebih, ya ibu saya enggak. Iya. Itu ibu saya itu selalu saya pamiti, apapun kepentingan saya. Dan ini menjadi penting juga. Bahkan kan seringkali disampaikan bahwa izinnya Tuhan itu ya izinnya ibu. Kalau ibu sudah berdoa, ibu sudah mengiyakan dan berdoa memohon kepada Tuhan, insya Allah kita akan dimudahkan. Saya kok meyakini itu. Iya. Kadang ada Pak. Saya sih banyak sih teman-teman saya, kan saya juga istilahnya pernah ngaji lah. Teman-teman saya juga ngaji, diajarin seperti itu sama Ustadz, sama guru saya itu. Oh iya, nanti kalau misalkan kalian mau punya cita-cita besar, jangan lupa untuk terus berusaha dan minta restu kepada orang tua. Tetapi Pak, happy endingnya adalah teman-teman saya ini yang sudah prosesnya besar, gagal jatuh, udah selesai. Dia menganggap, aduh, biasalah, doa orang tua ya wes suwe. Tapi kadang ada orang yang berpikir seperti ini Pak, prosesnya masih panjang bro. Santai dulu. Ya kan santai lah, maksudnya prosesnya masih panjang. Ayo kita lakukan coba-coba lagi. Ya gak apa namanya itu gak mudah, tapi ya Bismillah. Aja. Ya. Kan prosesnya orang kan beda Pak ya. Iya. Kan tadi kita sudah harus realistis. Ya, dukungan doa orang tua itu menjadi penting. Dan eksekusi. Ya. Nah, eksekusinya juga jangan lupa. Jadi kita sudah berkomitmen atas sesuatu, maka kita harus eksekusi. Jadi jangan sampai hanya Jadi gambaran. ngayal. iya. Tapi kertata gitu kayaknya anak muda Pak. Eksekusinya besok aja lah. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Menunda-nunda sesuatu itu. Jadi begini. Hal yang paling mahal itu menurut saya waktu. Ya. Waktu itu
kalau sudah terlewat maka tidak akan bisa kembali. Makanya kan diistilahkan yang paling dekat dengan yang paling jauh dari kita dulu ya, yang paling jauh itu adalah masa lampau. Salah tahu. Itu yang paling jauh. Yang paling dekat dengan kita adalah Besok kematian. kematian. Nah, maka itu juga jadikan pegangan. Artinya begini, yang jadi paling jauh di dalam hidup kita itu adalah yang sudah berlalu. Lalu. Katakan tadi gagal nih. Mm-mm. Apakah Pak Gepi pernah gagal loh? Saya itu dulu pernah pada waktu saya skripsi itu saya buat warung kopi, Mas. Kopi di Malang, Pak ya? Di Malang, di pertigaan lampu merah di Noyo itu saya beli. Pada waktu itu saya kan buat beasiswa dan lain sebagainya. Saya juga ya masih apa tadi yang saya ceritakan, saya masih ngelesi, saya masih jualan dan lain sebagainya itu saya sisihkan untuk modal. Buat kopi lagi, jual kopi. Modal untuk beli gerobak. Gerobak dulu. Gerobak kopi akhirnya saya kerja sama adik tingkat saya jualan kopi. Aduh, nggak hanya berapa bulan ya? Ternyata nggak bisa saya. Bisa. Oke, tapi kan nggak lepas di situ. Artinya bahwa usaha harus terus menerus kita lakukan. Kita coba. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Itu wajib. Terus. Dan dengan posisi saya karena posisi pada waktu itu ya tadi nyengkak no ya apa carane misalkan gitu. Oh, saya sisihkan dulu itu namanya beasiswa itu pokok saya bayar buat apa namanya SPP pastinya. Oke, SPP. Mungkin terbantu di kos waktu itu kontraknya cari yang paling murah, Mas, dekat kuburan. Ya, langsung diliatin. Langsung dilihat. Seingat saya pada waktu itu 5 juta 1 tahun. Itu kita huni berempat, jadi tinggal bagi 4. Kan kalau kos yang mau ngekos atau kan mahal tuh, Mas. Mahal, 5 juta mahal. Kita kontrak kita bagi 4 itu. Nah itu ya strateginya sih begitu. Jadi satu ya jangan gengsi. Satu. Motor-motor temanku pada waktu itu yang bawa mobil ya ada, tapi jarang ya pada waktu itu. Bagus-bagus. Punya saya butut sendiri enggak apa-apa. Tapi tahun itu yang paling bagus apa? Kalau di pas kuliah. Apa ya? Mungkin lagi tenar-tenarnya Satria Ivy itu mungkin. Yang penting kan lupa plat nomornya agak telat gitu. Oh iya, ya ini menarik juga. Itu kan juga taat, Pak. Iya, benar. Ya. Ini juga mindset ya, Mas. Khawatirnya nanti kebablasan juga. Kalau ini kan menurut keyakinan saya, jadi nanti boleh anak-anak muda atau barangkali yang melihat podcast kurang cocok dengan pendapat ini ya boleh. Tapi ini kan sekali lagi saya sampaikan menurut keyakinan saya. Siap. Menurut keyakinan saya. Kita harus berbuat adil dalam pikiran. Nah, salah satunya tadi. Kadang hari ini kita lihat banyak jalan berlubang. Daerah kita sendirilah. Sampai dicat putih pinggir-pinggirnya. Kemudian kalau kita ke jalan utama, dari Dampit, Keturen dan sebagainya, karena efek mungkin kendaraan dengan muatan yang berat ya, Mas. Kadang mungkin juga kendaraan yang terlalu berat. Iya, terlalu berat. Over tonase mungkin ya, karena kita nggak pernah mengukur, jadi saya pakai diksi mungkin. Mungkin over tonase. Hari ini kita mengkritisi itu. Kadang mengkritisi jalan kok rusak dan lain sebagainya. Itu menurut saya sah-sah saja, boleh. Memang harus ada orang yang kritis terhadap itu. Tapi juga harus ada dari unsur masyarakat, entah itu siapapun itu, yang juga mengingatkan akan kesadaran kita sebagai warga negara. Contoh, misalkan seringkali kita lihat Plat nomor. Kok kita ketemu kendaraan nggak ada plat nomornya, atau kadang ketemu plat nomornya sudah mati atau dan lain sebagainya dan cenderung. Nah, artinya kan ini tidak menaikkan kewajiban. Nah, ada yang jawab mungkin begini, percuma bayar pajak, nggak jalannya kayak gini dan lain sebagainya. Nah, ini menurut keyakinan saya. Kalau semua orang pandangannya seperti itu, akhirnya nggak ada yang bayar pajak dan lain sebagainya. Maka jalan itu
malah nggak ada yang Memperbaiki. iya, karena anggarannya memang betul-betul Oh, jadi nggak iya. ada. Wah itu bahaya juga Jadi- ini teman-teman. Kan misalkan, oke boleh misalkan dalam hal ini, dalam posisi hari ini dan yang lalu-lalu mungkin karena mungkin pejabat pajak korupsi dan lain sebagainya. Ya, tapi ketika kita berpikir terus-terusan seperti itu, maka sampai generasi kapan pun kan nggak ada perubahan. Iya. Akan berkutat dalam pola pikir yang Sama. sama seperti itu. Coba lah misalkan nih, mulai zaman generasi saya, anggap aja generasi saya. Saya kan termasuk generasi milenial ya. Iya lah. Wah ngeri. Bro. Termasuk milenial. Termasuk milenial. Nah, katakan mulai generasi milenial ini memberikan edukasi, memberikan sosialisasi bahwa ayo soal di atas nanti mau dikorupsi silakan. Yang penting saya nggak seperti itu. Saya mencoba menjadi warga negara yang taat. Yang taat. Gitu. Kadang orang mau agak kuat aku penggawean angel saya gini dan sebagainya. Lah kalau kita berpikir adil dalam pikiran mungkin ya. Ya wes aku nggak gawe PCE wes ngono. Karena pajaknya Mahal. Wow. aku tak sekarang pakai yang lain lah, mau apa mereknya gitu. Wah tadi saya kok sebut merek nggak apa-apa ya. Apa? Lah, Mana? jadi diturunkan grade-nya di misalkan metik yang lain yang pajaknya lebih Murah. rendah. Nah, kalau kita punya pola-pola seperti itu, adil sisa dalam pikiran, kemudian implementasinya juga akhirnya adil, akhirnya semua itu tenang, semua itu nyaman karena sesuai dengan kapasitas kita. Iya. Kapasitas kita bayar pajaknya 100.000 per tahun. Jangan sampai kita pakai kendaraan yang pajaknya 300 atau lebih per tahun. Nah ini kan juga artinya begini. Maksud saya kita boleh mengkritisi semuanya, Iya. tapi refleksi atau muhasabah itu juga menjadi penting. Penting Tapi sekali. ya memang tapi dari sosial itu kayaknya mereka nggak lihat pajaknya itu. Wah kendaraannya keren. Iya. Ya, Katakan gitu. apa Iya. ya itu termasuk karena hegemoni itu tadi Iya, yang hegemoni. membuat apa ya itu tadi ya kita nggak berpikir ke akar. Kalau menurut saya akarnya ya dari pola pikir itu dulu Jadi itu yang memang harus diperbaiki ya. harus diperbaiki. Jadi kalau kembali ke topik yang tadi bahwasannya turun temurun atau kemudian kita keluar itu menurut saya sah-sah saja semua. Boleh turun temurun. Kebetulan di SMK ini kan secara yayasannya kan ini bisa jadi kan dalam kategori turun temurun, tapi kan dikembangkan, artinya punya unit-unit yang lain, kemudian ekspansinya dan lain sebagainya kan ada dampaknya juga jadi yang turun temurun itu baik. Asalkan ya itu tadi kita karena kalau sesuatu itu nggak berkembang cenderung stagnan, pasti akan terdegradasi. Iya. Hampir pasti seperti itu. Jadi Iya kan. segala sesuatu yang cenderung stagnan maka dia pasti akan terdegradasi. Jadi harus lama-lama mati. Sering-sering ada evaluasi Pak ya intinya. Betul. Maka dari itu begini, sebenarnya tidak ada alasan kita itu untuk menyerah. Ya, tidak ada. Jadi saya kok tidak sependapat misalkan dikatakan hari ini Indonesia gelap dan lain sebagainya. Ya. Tetap dalam posisi yang sulit. Kita harus bergerak. Bergerak pikiran kita, bergerak badan kita, dan bergerak doa kita. Siap. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya sudah betul-betul saya alami posisi sulit. Posisi sulit itu sudah saya alami. Begitu, jatuh, bangun, dan lain sebagainya. Gak punya uang. Bagaimana Pak cara anak muda di daerah ini, desa kita ini keluar dari keterbatasan loh, kalau lihat dari pola kenyataannya. Apakah seberapa pentingnya pendidikan itu atau lingkungan Ya betul sekali. jaringan? Kita tarik lagi garis yang lebih apa ya? Mungkin lebih Iya. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup apa itu? Menyesuaikan diri dengan Makhluk yang lain. lingkungan. Adaptasi. Betul sekali. Adaptasi. Jadi itu salah satu pelajaran pada waktu kita sekolah dulu kan ya. Iya. Ciri-ciri makhluk hidup Adaptasi. beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan
Lingkungan. Nah, hari ini ada bahasa-bahasa lingkungan yang toksik, Iya. lingkungan yang itu. A, B, C dan lain sebagainya. Iya, Oke. oke. Jadi ya itu tadi. Ayo kita mewujudkan sebagai makhluk hidup. Kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan cara apa? Apakah kemudian kita menyesuaikan itu dengan masuk di situ, masuk lagi lebih dalam dan lain sebagainya? Itu sesuai dengan akal pikiran kita. Yang tadi realistis. Oke. Contoh, ada lingkungan A, B, C, D. Kita analisis lingkungan A ini nanti akan memberi dampak apa ya? Bagi Baik. saya dulu. Tentunya harus bagi kita pikirkan bagi diri kita dulu. Penting itu. Iya. Kita sendiri. Jangan terlalu berlebihan. Ini ketika saya ini nanti dampaknya apa ya untuk masalah itu jangan dulu. Oh iya. Harus ke diri kita sendiri dulu. Kenapa? Bukan berarti kok mikir nawedin enggak. Harapannya ketika kita paham dampaknya untuk kita, kita bisa berdampak juga, menularkan dampak maksudnya. Paham ya maksudnya? Paham. Kalau akhirnya kita hanya terus-terusan misalkan berpikir ini dampaknya untuk masyarakat umum, tapi kita sebetulnya tidak tahu dampak untuk kita itu apa sih? Untuk pengembangan potensi berpikir kita, untuk mengembangkan apa istilahnya mungkin jaringan kita dan lain sebagainya. Wah, kita tidak bisa menganalisis untuk diri kita sendiri dulu. Makanya setiap apapun yang akan saya lakukan tentu saya harus menganalisis dampaknya seperti apa untuk saya. Saya mampu nggak di situ? Karena kan di dunia misalkan ini kalau saya nggak mampu tentu saya pastikan saya akan mengundurkan diri. Misalkan saya jadi kepala sekolah nih, saya kok merasa nggak mampu karena tadi stagnansi ya. Saya kan tadi katakan kalau segala sesuatu itu tetap stagnan, ya di situ-situ aja. Oke. Itu kan potensinya adalah degradasi pasti. Jadi channel ini kalau tetap 108 nggak melengking, entah itu pelan tapi pelan tapi pasti, atau Pasti dulu. atau sama sekedar hanya itu tadi. Makanya tetap harus kita realistis. Oke. Nah, saya berkeyakinan bahwa itu harus menjadi rumus yang paten. Kita berpikir realistis, kemudian kita eksekusi, dan tidak ada keraguan atas eksekusi. Apapun resikonya, itu akan menjadi evaluasi, ya kan? Kan nggak mungkin orang nggak berbuat salah. Iya. Dan kita tidak boleh juga serta-merta hanya melihat orang menghakimi dari salah gini. Nggak. Janganlah. Hari ini kita itu minim bisa mengapresiasi orang. Bukan berarti kita haus validasi. Iya, enggak. Orang yang haus validasi tentu nanti ke depan akan sulit sendiri. Bisa jadi terdegradasi sendiri. Iya. Karena apa? Dia akan larut hanya untuk pencitraan diri. Pencitraan sendiri. Wah, hebohnya pikirannya dia, fantasi pemikirannya dia terhadap dirinya sendiri. Bukan mengukur segala sesuatu yang dia pegang. Misalkan dia pegang kayak sampean pegang progressing, fokus pada fokus, semuanya harus fokus. Jadi, apakah fokus itu bisa dipecah? Bisa. Yang jenengan sebutkan tadi kan sudah jenengan sebutkan. Iya. Cek ngurusi apa tadi? Level. Cek ngurusi sekolah. Cek ngurusi kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Jadi insya Allah, if there is a will, there is a way. Jadi ketika sudah ada kemauan, pasti ada jalan. Luar biasa. Tepuk tangan sekali untuk Pak Kevi. Ini sambat yang luar biasa, Pak. Ini kayaknya podcast ini akan kita kenang, Pak. Ini luar biasa sekali. Jangan lupa tonton Hafiz. Luar biasa. Tapi kalau kira-kira satu lagi, Pak. Boleh. Satu lagi. Kalau kira-kira ada anak muda di Dampit ini ya, yang ngerasa nggak punya apa-apa, kira-kira apa yang tindakan sederhana yang hari ini bisa dilakukan ini, yang berdampak? Oke, Jin, saya ulangi ya. Siap. Ada satu pemuda, dia tidak punya apa-apa. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Nah, ini sulit. Sulit ini. Aduh, bahaya ini. Karena ini sulit, maka disinilah dia sebetulnya sedang ditempa. Diuji. Iya.
Tidak ada pisau tajam itu tanpa dia melalui proses yang menyakitkan. Bayangkan mas, disak, wah. Sebelum bisa itu apa? Dibong bisa ya? Iya. Nah, dibakar dulu sampai suhunya dan lain sebagainya. Nah, itu harus lolos dari situ. Yakinilah bahwa sesulit-sulitnya itu dia pasti punya akal. Apa yang mau saya lakukan? Ada potensi apa? Itu pasti ada. Kemauan untuk berpikir itu harus ada. Yang akhirnya nanti saya akan ketemu sesuatu. Yang sebenarnya dari situ dia bisa melakukan sesuatu itu. Bayangkan nggak dari cerita saya tadi. Iya. Horor mas. Sangat Bener. Bener. Saya itu zaman itu bayangkan ke Malang dengan waktu yang 1 minggu itu, rumah jelas dinampit ya, 1 minggu. Itu uang 100.000 itu belum tentu jangkep gitu loh. Dan kadang nggak ada, dan kadang nekat, cuma ada bensin itu berangkat. Itu sudah, kalau menyerah itu sudah selesai saya. Pasti selesai. Tapi karena ya itu tadi mungkin ya, konsep yang pertama tadi ya, karena semua dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi tetap ya tadi harus ada will, kemauan. Ya, saya pernah itu buat operet pada waktu saya ngajar operet. Operet. Sendra tari ya, operet sendra tari. Di situ ada kata-kata gitu. ya, kemampuan hadir karena kemauan. Kemampuan hadir karena kemauan. Kalau sudah tidak ada kemauan, tentu akan sulit untuk bergerak maju dan menerima ide-ide baru. Itu. Jadi kemauan, mas. Kemauan. Katakan kadang ada entah itu anak muda, entah yang kadang mungkin sudah dikatakan nggak muda lagi gitu ya. Merasa kok begini-begini saja dan lain sebagainya, nggak ada. Ya karena memang mungkin tidak ada kemauan untuk itu tadi. Ya. Begitu. Saya yakin. Karena apa? Tuhan ini, waduh, maha segalanya. Satu kata, Tuhan ini maha kreatif. Tuhan ini maha kreatif. Iya. Kalau dengar cerita Pak Gaby ini sangat luar biasa Pak. Mulai dari zaman dahulu hingga saat ini ya Pak ya. Itu apa ya Pak yang selalu memotivasi Pak Gaby? Motivasi Pak Gaby untuk bisa sampai ke titik hari ini. Ini berarti sambatnya. Saya izin ini kalau saya dikatakan kok seolah-olah bahasanya dikatakan saya ini melenting. Enggak juga. Ya saya tetap meyakini bahwa kita harus berdampak. Ya, kita harus berdampak. Satu yang membuat saya pada waktu itu semangat, saya itu punya ibu dan saya itu punya adik saya juga perempuan. Iya. Yang butuh saya. Iya. Kalau misalkan pada waktu itu tidak ada 2 orang ini, mungkin ya saya akan mungkin gampang untuk apa ya istilahnya segera menyerah lah. Gitu, segera menyerah dalam artian ya untuk apa gitu, kita mau ngapain. Akhirnya saya benar-benar kepingin membahagiakan ibu adik saya. Itu aja sih. Motivasinya berarti berasal dari sosok ibu, intinya keluarga. Intinya keluarga. Luar biasa. Saya dapat nilai ada adil dengan pikiran sendiri, realistis terhadap mimpi kita juga, dampak ke sosial juga. Dan hari ini yang terakhir ini juga kayaknya harus menjadi mindset kita bersama, cita-cita di dalam hati kita bahwa ayo berusaha, ingat siapa yang harus kita usahakan. Yang pertama yakni keluarga. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gaby. Ya mungkin ya itu cukup dari narasumber kita hari ini Bapak Gaby Maulana. Dan jangan lupa untuk
tonton podcast sampai habis karena ya berdampak sekali lah intinya. Iya. Dan- Daging. Ya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, Oh, mungkin Pak, ada aman, Pak, aman. Kita yang banyak salah kekurangan. kata. Saya mohon maaf ya para netizennya. Netizen cepat asik. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Sampai asik. Gak sambat, gak asik. See you.